Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang di sini baru jam setengah 10 dan kebetulan saya lagi minum kopi karena baru bangun tadi jam 9. Urus breakfastnya anak-anak sudah selesai, baru saya minum kopi. Jadi saya mau sedikit cerita tentang apa namanya itu dengan mengenai karantinanya Stan di rumah gitu. Jadi saya baru merasakan bahwa karantina di Poland seperti ini gitu. Memang ketat juga ya kalau kita karantina mungkin di rumah ya biasa gitu, di rumah tutup semuanya. Tapi di sini ternyata karantina itu sekalipun terinfeksi COVID, kita karantina di rumah dicek sama polisi gitu. Kemarin kan Stan terakhir sekolah tanggal 17 itu pulang lebih awal, kemudian diminta karantina sampai tanggal 22. Harusnya hari Senin kemarin itu dia sudah masuk sekolah. Tapi karena kita baca di grup kelasnya dia bahwa ada guru juga yang guru-guru juga masih karantina di rumah sampai hari Jumat, dan ada beberapa anak juga yang masih karantina. Jadi kita pikir bahwa harusnya dia masuk sekolah hari Selasa hari ini, tapi kita cancel untuk dia masuk sekolah karena sama saja kalau dia ke sekolah otomatis tidak ada guru gitu, guru yang biasa dengan mereka. Jadi mendingan dia tinggal di rumah sampai hari Senin baru dia ke sekolah gitu. Dan kemarin itu hari Senin untung apa namanya tuh bapaknya udah pulang kerja, dia terima telepon gitu. Eh, Anda kenal Stanislav Stanislav nama lengkap, nama anak saya gitu. Terus oh ya, Stanislav itu adik saya, dia tinggal di bagian di bawah di bawah lantai bawah gitu, di lantai 1 di apartemen. Terus bukan Stanislav oh itu Stanislav yang sekolah disebutkan lah sekolah nama anak saya. Oh itu anak saya gitu. Apakah posisinya ada di rumah gitu? Oh iya, posisinya ada di rumah sekarang. Kalau memang kamu di balkon kamu menghadap ke jalan, bisakah kamu berdiri di jalan, atau tidak kamu keluar dari area apartemen, berdiri saja di depan apartemen di bagian luar, nanti saya lihat kamu posisinya di jalan gitu. Dan apa namanya tuh, suami saya berdiri di balkon. Oh suaminya, oh tidak, saya kebetulan apa namanya tuh uh, balkon saya menghadap di jalan gitu. Terus kata suami, uh, saya ke balkon sekarang, jadi sambil gendong Stan karena dia kan nggak begitu kelihatan di balkon kan sedikit tinggi, sambil gendong Stan dia menghadap jalan. Ternyata ada polisi di sana. Polisi bilang, oh ya sudah, saya sudah melihat kamu gendong anak kamu itu, dia pakai jaket warna biru, di tangan tangan jaket itu warna kuning. Iya betul, itu anak saya Stanislav. Oh oke, kalau gitu posisinya berada di rumah. Oh ya, dia keep dia selalu di rumah, jangan dia apa namanya keluar dulu ke mana-mana karena dia itu masih karantina. Suami saya bilang, oh tidak, dia di rumah saja. Nah, polisi bilang, oh ya baguslah kalau begitu, karena kita tidak cek hari ini saja, nanti kita akan kembali cek lagi mungkin besok, dan besoknya lagi kita akan cek karena dia harus tetap berada di rumah. Suami saya, oh iya, padahal anak saya itu tidak terinfeksi COVID, tapi namanya juga karantina ya tetap dicek sama polisi. Begitu juga dengan teman-temannya dia gitu. Ternyata dibaca di grup, oh polisi datang ke rumah mereka juga sama. Lihat mereka ada di rumah atau di mana, karena kan sekarang cuaca mulai bagus ya teman-teman. Jadi apanya es sudah mulai mencair di playground. Saya lihat anak-anak juga ada yang bermain waktu kemarin saya pergi belanja. Jangan sampai dia ke sana untuk kita bawa dia untuk bermain. Suami saya bilang, oh tidak, dia tetap di rumah saja gitu. Dia kegiatannya dia bermain apa namanya PS, terus gak apa-apa, yang penting keep dia tetap aman di dalam rumah. Dia ada gejala-gejala COVID seperti flu atau apa, suami saya bilang, oh tidak, dia tidak ada gejala itu. Jadi seperti itu teman-teman. Ternyata memang apa namanya tuh, biar tidak terinfeksi COVID, uh, tetap di karantina. Dan juga apa namanya tuh ketat ya peraturannya, bahwa memang
tetap dicek sama polisi gitu supaya tidak terinfeksi ke orang lain begitu teman-teman. Apalagi mereka ini kan masih masih kecil gitu, masih aktif-aktifnya sekolah. Stan juga sebenarnya dia boring di rumah, cuman karena dia apa namanya tuh tidak ada yang harus dilakukan, jadi dia cuman main PS. Kadang memang saya kasih dia break untuk dia belajar tulis dan lain-lain gitu, dia interaksi dengan adiknya gitu, karena kan biasanya PS itu kita keluarin pada saat weekend aja. Pada kalau dia sekolah itu cuman hari Jumat selesai dia bangun tidur siang, Sabtu Minggu sudah tidak main PS. Tapi karena ini memang di karantina, jadi terpaksa PS-nya itu ya dia main tapi tidak full. Jadi satu seharian penuh tidak, jadi dia itu main PS itu pada saat dia selesai breakfast sekitar jam-jam setengah 10 gitu. Selesai breakfast abis itu dia main dulu, dia makan siang, dia main dulu dengan adiknya, dia lanjut lagi main PS, dia minum teh sore gitu, dia lanjut lagi main PS, dia makan malam sampai apa namanya, dia makan malam. Anak-anak di sini makan malam kan jam jam 6, karena jam 7 tuh mereka sudah di tempat tidur. Seperti itu teman-teman, karena mengikuti kebiasaannya dia pada saat waktu sekolah. Jadi di sini tidak ada pakai acara tidur siang, kecuali hari Senin sampai hari Kamis itu, hari Senin sampai Kamis tidak ada tidur siang, sama Sabtu Minggu. Yang tidur siang itu cuma hari Jumat, karena dia apa namanya sekolah, terus dia mau lanjut main PS sampai malam jam 9, dikasih kelonggaran sampai jam 9 karena dia bangun tidur kan, karena dia pulang sekolah sampai di rumah jam 3. Jam 3 itu setengah tiga dia tidur siang itu jam 3 sampai jam 5. Jadi nanti dia dikasih kelonggaran main PS sampai jam 9 malam. Seperti itu teman-teman. Jadi bijak-bijaknya kita orang tua ketika anak itu mau main PS atau nonton gadget seperti itu teman-teman. Sama juga Natasha di sini, kakaknya selama sekolah itu dia tidak ada pegang tablet gitu. Itu kan tabnya Stan, tapi dikasih ke dia karena Stan sekarang sudah main PS, jadi tabnya dikasih ke dia. Jadi sama seperti Stan dia gitu, pola nonton gadgetnya, nonton di tab itu sama seperti Stan main PS. Jadi dia mengikuti, untung dia tidak rewel. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi anak-anak nggak terlalu tergantung dengan yang namanya gadget atau PS seperti itu. Melatih mereka seperti itu, dan biarpun mereka bisa mainnya pada saat weekend. Ini kan saya punya handphone sama bapaknya, tapi mereka tidak berani ambil gitu buat lihat atau bermain, kecuali saya minta tolong untuk ambil HP-nya saya, karena memang harus dididik seperti itu. Yang bukan punyamu, yang bukan punya mereka itu jangan dipegang gitu, kecuali mereka minta izin dari saya, karena itu mereka tahu punya orang besar. Dan tidak, sekalipun mereka tahu loh apa namanya buka kuncinya seperti apa, tapi mereka tidak bisa pegang. Kecuali umpamanya saya lagi di sini, HP saya di kamar, tiba-tiba bunyi, bapaknya telepon, mereka ambil dan kasih. Tapi lebih dari itu mereka tidak mau main, tidak buka untuk bermain atau apa. Makanya HP saya tidak ada game, bapaknya juga tidak ada game dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Jadi saya buat mereka tidak tergantung dengan yang namanya gadget. Makanya kenapa anak-anak di sini itu mereka punya banyak barang-barang mainan gitu, mainan-mainan, karena mereka ya seperti itu, bermain, berinteraksi. Karena kan dengan adanya mainan itu mereka kreatif seperti itu. Jadi tidak tergantung dengan yang namanya gadget. Memang betul gadget itu kadang mereka lihat, mereka ikuti juga. Tapi kalau umpamanya tergantung dengan gadget akan susah gitu nantinya. Besok-besok kalau umpamanya kita mau, mereka sebentar nonton, kita mau ambil pasti nangis gitu. Jadi saya harus membuat aturan seperti itu, dan mereka tahu gitu. Memang pertama waktu itu agak susah sih, Stan masih tergantung dengan yang namanya PS, dia agak susah gitu. Dia masih apa namanya tuh, mama nih mau main baru ambil aja. Tapi habis itu saya ngomong sama dia, ngomong, dan dia tahu bahwa mama besok sekolah, iya kalau gitu stop main PS. Dan lama-lama dia terbiasa dengan hal seperti itu. Jadi ajar anak-anak itu harus seperti itu.
karena kita yang ajar mereka, bukan mereka yang ajar kita untuk mengikuti kemauan mereka. Yang penting kan yang terbaik. Jadi saya kasih tunjuk buat dia video ini, kebanyakan main game, bukan menakuti ya, kebanyakan main game itu seperti ini, oh dan dia mengerti gitu, dan dia tahu, dia ngerti. Kalau adiknya kan harus pelan-pelan, kalau kakaknya sudah berhenti berarti adiknya juga berhenti, karena ada teman buat bermain. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi seperti itulah cerita saya hari ini tentang bagaimana Stan dicek sama polisi dan bagaimana supaya anak tidak tergantung dengan gadget yang ada di rumah atau PS seperti itu. Harus disiplin, harus ditegakkan ke mereka sejak dini. Kalau tidak, ya suka-sukanya mereka gitu. Kita orang tua nggak sampai hati gitu. Kebanyakan orang tua itu kan karena saya nggak sampai hati. Saya harus tega-tegaan dengan anak tapi demi kebaikan mereka nanti gitu. Apa yang tidak boleh ya tidak boleh. Bisa bermain tapi ada batasan waktu. Seperti itu teman-teman. Bisa bermain dengan barang-barang tapi habis itu harus dibersihkan. Jangan sampai berantakan gitu, karena saya bilang buat anak-anak saya mama saya mau pas bangun tidur itu, mau tidak mau pas bangun tidur itu masih lihat barang-barang berantakan di atas, di lantai, di karpet, di kursi. Karena bangun tidur itu harus bersih. Jadi kursi yang kalian duduk itu tidak boleh ada barang, harus bersih. Mau kalau sambil jalan sebentar pagi-pagi, bangun pagi lihat rumah berantakan, dan mereka sudah mengerti. Seperti itu anak-anak saya didik ya seperti itu teman-teman. Biar mereka juga mengerti. Dia habis main itu mereka sudah belum tidur sudah dimasukin, atau kalau tidak sempat masukin di tempat masing-masing, biasanya mereka kumpul di dalam karton, baru nanti besoknya saya bantu mereka seperti itu. Jadi terima kasih sudah diikuti tutor saya hari ini. Tidak bisa kemana-mana, tidak bisa vlog kemana-mana antar sekolah atau kemana-mana, jadi curcol saja. Bye.